Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik mahasiswa. Berjumpa kembali dengan dosen Anda. Malam ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Bagi yang mengambil kelas perpajakan, akuntansi perpajakan, kemarin kita sudah belajar tentang jurnal untuk PPh Badan. Yang mana kalau masih ingat dalam soal kemarin itu, untuk PPh terutangnya, kredit pajaknya itu sudah diketahui. Nah, sekarang saya akan mendiskusikan dengan kalian, mengilustrasikan bagaimana kemudian menghitung PPh badan terutang, ya, dalam praktek itu seperti apa sih? Bagaimana sih caranya? Ya. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan materi buat kalian. Sebelumnya sudah saya upload di Classroom. Bisa di-download. Itu ada file yang berjudul soal PPh tahunan badan dan kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Jadi di sini saya akan mengilustrasikan penghitungan PPh badan menggunakan kasus perusahaan manufaktur. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengubahan dari raw material menjadi barang yang berbeda fungsi. Jadi ada proses pabrikasi di situ, sehingga ciri khasnya di situ ada biaya bahan baku, kemudian ada conversion cost yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan penolong. Overhead di situ, maaf ya, di overhead cost. Jadi baik. Jadi di sini ceritanya ada PT Amanda Barokah Citra, ya, atau yang kemudian disingkat dengan PT ABC, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan elektronik yang didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta. Berikut informasi umum tentang PT Amanda Barokah Citra. Ya, jadi ini biasanya kalau kita menyusun SPT PPh Badan, kita memerlukan profil dari perusahaan. Profil itu terdiri dari nama, kemudian NPWP, alamat, email, jenis usaha, kemudian pembukuannya, metode penyusutannya, kemudian tahun bukunya. Ya, jadi itu informasi yang harus diperoleh, ya, informasi yang harus diperoleh. Kemudian informasi yang diperlukan lain adalah mengenai pengurus, ya, yang terdiri dari di dewan direksi dan komisaris, ya. Ini harus orang yang berbeda. Ada perusahaan yang terdiri dewan direksi, ya, di situ ada direktur utama, kemudian ada direktur-direktur di bawahnya. Tapi satu juga nggak apa-apa. Ya, tergantung struktur organisasi perusahaan.
Dan informasi lain yang kita perlukan adalah data pemegang saham. Karena ini nanti penting untuk pengisian lampiran-lampiran di SPT. Tapi untuk penghitungan PPh Badan memang kita tidak perlukan, tapi nanti untuk menyusun SPT yaitu diperlukan. Nah, kemudian di sini sudah disediakan laporan laba rugi. Jadi ini berdasarkan pembukuan yang sudah dilakukan ya, atau yang biasa disebut dengan laporan keuangan komersil. Tapi ini hanya laba ruginya saja. Nah, nanti laba rugi inilah yang akan kita ubah ke dalam laporan fiskal ya. Jadi melalui proses koreksi fiskal. Ya. Jadi ada bagian penjualan ya, dan ada bagian HPP, biaya umum dan administrasi ya, dan di situ jadi penjualan itu dikurangi HPP itu nanti ketemu laba kotor dikurangi dengan biaya umum dan administrasi nanti ketemu laba usaha ya. Nah, nanti masih harus ditambah dengan pendapatan di luar usaha dan dikurangi dengan beban di luar usaha untuk menemukan laba sebelum pajak. Ya. Nah, ada beberapa informasi yang kita perlukan selain laba rugi tadi. Informasi-informasi yang kita perlukan untuk menyusun PPh Badan. Ya, informasi detail ke dalamnya mengenai hal-hal yang nanti berkaitan dengan PPh Badan. Misalkan di sini ada informasi bahwa di dalam penjualan termasuk penjualan sebesar 5M kepada bendaharawan Pemda. Nah, ini nanti penting untuk mungkin kita memperhitungkan kredit pajaknya, karena kalau ada penjualan ke bendaharawan berarti ada PPh yang dipungut. Kemudian di sini ada pembelian, terdapat pembelian baja 300 juta yang kemudian dia itu ditunjuk sebagai pemungut ya. Nah, ini penting juga, ini nanti ada PPh-nya kan, industri baja. Kemudian di penjualan di sini dia ada pakai pencadangan untuk retur penjualan. Jadi ini biasanya karena ada garansi ya biasanya. Ada garansi sehingga ada kemungkinan kalau barangnya itu cacat bisa ditukar. Ya. Cuma belum pasti sehingga dia mencadangkan. Kemudian kita lihat di sini ada penghitungan untuk HPP-nya. Ternyata HPP kalau di atas tadi kan di sini hanya ada kata-kata HPP. Ini ada perhitungannya. Ini pemakaian bahan baku, bahan pembantu, gaji upah, penyusutan. Nah, di sini ada penyusutan. Karena dia pabrik itu penyusutan untuk aset-aset yang ada di bagian pabrik. Kemudian dia lain-lain. Kemudian dia produksi ditambah ya seperti ini. Sehingga nanti ketemu harga pokoknya. Nah, di bagian bawahnya dikasih tahu bahwa dalam gaji dan upah termasuk PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Itu dia bilang. Kemudian dalam biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendari pribadi Hartono. Jadi Hartono ini kan kalau kita lihat informasi ini adalah
Ya, Hartono itu mesti